Di sudut kota yang terlupakan, terletak gang sempit yang menjadi saksi bisu kekuasaan seseorang yang tak pernah dinobatkan secara resmi, namun ditakuti oleh semua. Langit mendung menggantung di atas atap-atap seng, menyatu dengan bau besi tua dan asap kendaraan yang tak pernah berhenti. Dulu, namanya menggema seperti legenda. Dia muncul dari kegelapan, bukan karena ingin dihormati, tetapi karena bertahan hidup adalah satu-satunya pilihan. Tubuhnya penuh luka, setiap goresan adalah tanda dari pertempuran yang pernah ia menangkan, dan tak satu pun yang ia mulai. Setiap langkahnya memancarkan wibawa, meski tanpa mahkota. Di matanya ada luka lama yang tak pernah sembuh. Ia pernah menjadi pelindung, sekaligus momok. Bagi yang berani mengusik ketenangan wilayahnya, hanya ada dua pilihan, tunduk atau menghilang selamanya. Namun masa keemasan itu sudah lewat. Kini, ia hanya bayangan yang berjalan di antara lorong-lorong ingatan. Tak ada lagi pengikut, tak ada lagi wilayah kekuasaan. Tapi langkahnya masih berat, napasnya masih stabil. Bagi yang tahu sejarahnya, keberadaannya saja cukup untuk membungkam keinginan memberontak. Di sebuah tembok penuh coretan, tersisa satu tanda lama, simbol kebesarannya. Sudah pudar, hampir tak terbaca. Tapi bagi sebagian kecil yang masih mengingat, itu bukan sekadar simbol, itu adalah peringatan. Raja tak selalu duduk di singgasana. Kadang, mereka berjalan sendirian, tanpa mahkota, tapi dunia tetap bergetar di belakangnya. Malah menurunkan tirainya dengan pelan. Lampu jalan berkelip, sebagian mati, sebagian enggan menerangi lorong yang sudah lama kehilangan harap. Suara langkah berat memantul di antara dinding beton yang lembab, langkah yang pernah membuat banyak orang lari sebelum tahu siapa yang datang. Dia berhenti di depan warung kecil yang kini tinggal puing. Dulu, tempat itu menjadi pusat pertemuan. Di sanalah ia menyusun taktik, membagi wilayah, dan menetapkan hukum jalanan yang tak tertulis. Kini hanya tinggal bangku patah dan sisa abu di sudut lantai yang retak. Tapi matanya menatapnya seolah waktu belum berjalan, seolah semuanya masih seperti dulu. Hujan turun perlahan. Setiap tetesnya seperti membawa kenangan, tentang saudara yang gugur, tentang pengkhianatan, tentang kebesaran yang direnggut perlahan oleh mereka yang dulu berdiri di belakangnya. Mereka tak pernah mengalahkannya secara langsung. Mereka hanya menunggu, lalu menusuk saat ia mulai lengah. Tak dengan senjata, tapi dengan kata dan rasa percaya yang mereka rusak dari dalam. Tapi dia tidak marah. Tidak lagi. Di bawah cahaya samar, sebuah motor berhenti tak jauh darinya. 4 orang turun. Wajah-wajah muda, penuh ambisi dan darah panas. Mereka belum tahu sejarah tempat yang mereka injak. Mereka pikir tanah ini tak bertuan. Mereka salah. Tanpa satu kata pun, dia menoleh perlahan. Pandangan matanya mengunci mereka. Tidak dengan kebencian, tapi dengan kepastian. Dingin. Hening. 4 pasang mata mulai meragukan keberanian mereka sendiri. Langkahnya maju. Pelan. Penuh beban, tapi tak goyah. Di malam itu, tanah yang lama dia mulai bergetar lagi. Langkahnya berhenti 3 meter dari mereka. Hujan makin deras, membasahi aspal yang mulai mengilap, memantulkan siluet-siluet yang berdiri dalam diam. Angin malam membawa hawa dingin, tapi yang menggigil bukan dia, melainkan mereka. 4 pemuda itu saling pandang. Dalam dunia mereka, jumlah biasanya berarti segalanya. Tapi sekarang, angka tak ada artinya. Ada sesuatu pada pria tua itu, bukan sekadar sorot mata atau postur tubuhnya. Ada aura yang membuat udara menebal. Seolah tempat ini kembali mengenal penguasanya. Salah satu dari mereka maju. Tubuh kekar, penuh tato, wajah tak asing, kemungkinan anak dari musuh lama. Tapi anak muda tak pernah paham sejarah. Mereka hanya ingin mengukir nama tanpa tahu siapa yang mereka injak. Tangan si raja bergerak. Lurus. Cepat. Tepat. 1 detik cukup untuk membuat anak muda itu tersungkur. Tubuhnya menghantam genangan air dengan bunyi yang memecah keheningan. Tak ada darah. Hanya keheningan yang lebih dalam dari sebelumnya. 3 lainnya mundur 1 langkah, ragu. Dia tidak mengejar. Tidak juga bicara. Pandangannya sudah cukup untuk menyampaikan pesan. Dalam dunia lama, kekuasaan tak diukur dari siapa yang paling bising, tapi dari siapa yang bisa membuat keramaian diam dengan 1 gerakan. Malam kembali tenang.
Hujan jadi tirai yang menutup babak itu dengan sempurna. Di bawah lampu jalan yang kini berpendar pelan, sang raja berjalan pergi. Punggungnya tetap tegak, meski waktu telah lama mengikis kejayaannya. Tapi malam itu menjadi saksi, tahta mungkin hilang, tapi darah raja tetap mengalir di jalanan. Pagi datang tanpa kemegahan. Langit kelabu menggantung rendah, seolah tak ingin memberi harapan. Di pojok kota yang tak pernah dicari siapapun, pria itu duduk di bangku beton tua, di bawah pohon kering yang hampir mati. Di tangannya, sebatang rokok menyala perlahan. Asapnya naik, menari di udara dingin, hilang seperti kenangan yang tak pernah selesai. Di depannya, ada taman kecil, dulu tempat dia duduk bersama satu-satunya orang yang pernah membuatnya ingin berhenti dari dunia itu. Kini hanya rerumputan liar dan ayunan berkarat yang berderit pelan saat tertiup angin. Waktu bergulir lambat. Tapi dalam benaknya, semua bergerak cepat. Ia ingat malam saat segalanya runtuh. Bukan karena musuh dari luar, tapi karena seseorang yang ia anggap keluarga. Pengkhianatan itu tidak berdarah, tidak langsung. Tapi efeknya jauh lebih dalam dari luka fisik. Sekali kepercayaan patah, dunia tidak pernah terlihat sama. Dia menarik napas dalam, menghembuskannya perlahan. Di kejauhan, suara sepatu menghantam aspal mendekat. Tidak terburu-buru, tapi cukup mantap. Bukan ancaman, lebih seperti undangan untuk membuka bab yang lama terkunci. Sosok itu muncul dari balik tembok grafiti, seorang pria berjas kusam, membawa payung lusuh. Wajahnya tak asing. Bekas murid. Anak jalanan yang dulu ia latih, ia beri tempat, ia lindungi. Dulu hanya anak kurus penuh dendam. Kini berdiri dengan sorot mata tajam, tapi tidak penuh benci. Ada beban. Ada maksud. Mereka saling menatap. Hujan kecil mulai turun. Tak ada kata, tapi udara berubah. Masa lalu menyeret dirinya keluar dari bayang-bayang. Luka lama menganga kembali. Taman itu, tempat yang dulu penuh tawa kecil, kini jadi medan perhitungan antara dua generasi, satu yang membangun, satu yang menghancurkan. Dan semuanya baru saja dimulai. Langit menggantung abu-abu. Tetes hujan jatuh lembut, membasahi tanah yang pernah basah oleh darah dan air mata. Dua pria berdiri dalam diam, dipisahkan oleh waktu, pengalaman, dan sejarah yang rumit. Si raja duduk tenang. Tubuhnya sudah tak sekuat dulu, tapi sorot matanya masih menembus seperti pisau. Di hadapannya, murid yang dulu ia besarkan kini telah tumbuh menjadi sosok yang berbeda, lebih halus, lebih berbahaya. Tidak dengan otot, tapi dengan pikiran. Beberapa tahun lalu, bocah itu datang kepadanya dengan luka di wajah dan tangan gemetar, meminta perlindungan. Dia beri tempat. Dia beri pelajaran. Tentang kekuatan, tentang loyalitas, tentang arti berdiri di jalanan tanpa takut. Tapi waktu mengubah segalanya. Raja bukan hanya melatih tangan, tapi juga hati. Sayangnya, muridnya menyerap semua, kecuali satu, kasih sayang. Di bawah pohon yang diam, mereka membiarkan hujan mengisi kekosongan yang terlalu berat untuk diisi kata-kata. Lalu, perlahan, Raja berdiri. Setiap gerakannya menyimpan kenangan pertarungan, kehilangan, dan kesetiaan yang disia-siakan. Matanya menatap pria yang pernah ia anggap seperti darah daging sendiri. Tak ada amarah, hanya pertanyaan yang tak akan pernah diucapkan. Dan murid itu, tak bergeming. Angin berhembus. Di dalam jas pria muda itu, terselip selembar foto lama, lusuh, hampir robek. Isinya, dirinya sebagai anak kecil, duduk di samping seorang pria berbaju hitam, tersenyum kecil meski dunia membencinya. Tangan pria muda itu menggenggam foto itu erat. Tapi wajahnya tetap datar. Hari itu, tak ada perkelahian. Tak ada kata-kata. Hanya dua jiwa yang tahu bahwa pertempuran sejati belum dimulai, dan mungkin, saat itu tiba, bukan kekerasan yang akan menyelesaikannya, tapi keputusan siapa yang bersedia melepaskan semuanya lebih dulu. Dan jalanan kota kembali diam, menunggu bab selanjutnya ditulis dengan darah atau pengampunan. Malam menjelma cepat. Di sebuah kamar sempit yang hanya diterangi lampu redup, sang murid duduk di atas kasur tipis, membelakangi dunia. Di tangannya, foto lama itu kembali terbuka. Wajahnya tetap datar, tapi matanya menyimpan badai yang tak pernah benar-benar reda. Dulu, dia bukan siapa-siapa. Anak pinggir kota, hidup dari sisa-sisa dunia yang tak peduli.
Ketika pertama kali bertemu sang raja, dia tak tahu siapa yang berdiri di hadapannya, hanya tahu bahwa semua orang menunduk ketika pria itu lewat. Tapi pria itu tak menendangnya seperti yang lain. Tidak juga merendahkannya. Dia diberi makan, diberi tempat, diberi nama jalanan yang punya harga. Hari-hari berlalu dengan pelajaran-pelajaran keras. Luka, jatuh, bangkit, jatuh lagi. Tapi dalam rasa sakit itu, dia menemukan tujuan. Raja mengajarkannya cara bertahan, cara melindungi. Tapi yang paling dalam, cara untuk tak lagi merasa kecil. Namun, rasa percaya itu retak. Bukan karena dendam, bukan karena marah, tapi karena kecewa. Ia ingat malam saat semuanya berubah. Raja menghilang. Tanpa pesan, tanpa perintah. Meninggalkan wilayah, meninggalkan orang-orang, meninggalkannya. Dalam kekosongan itu, kekacauan muncul. Musuh lama kembali, saudara saling tikam, dan dia, yang dulu hanya murid, dipaksa menjadi pemimpin sebelum waktunya. Dia mencoba bertahan. Tapi dunia jalanan tak punya belas kasihan bagi yang setengah siap. Dia berubah. Terpaksa. Bukan untuk membalas, tapi untuk bertahan hidup dengan caranya sendiri. Kini, bertahun kemudian, sang guru kembali, tua, tenang, membawa bayangan masa lalu yang belum selesai. Dan sang murid berdiri di antara dua jalan, menyambut, atau menyelesaikan yang belum tuntas. Di sudut kamar, tergantung satu jaket hitam, warisan dari masa lalu. Jaket yang dulu diberikan oleh raja sebagai simbol bahwa dia bukan lagi anak kecil. Tapi malam itu, dia tidak memakainya. Karena besok, mungkin bukan lagi soal siapa yang pernah membentuk siapa, melainkan siapa yang pantas bertahan di dunia yang tak pernah memberi tempat untuk dua raja. Jalanan pagi tampak biasa. Trotoar basah bekas hujan semalam, warung kopi kecil mulai buka, dan kendaraan berlalu seperti tak pernah ada sejarah kelam yang tertanam di bawahnya. Tapi ada getaran aneh di udara, halus, nyaris tak terasa, seperti bumi sedang menarik napas panjang sebelum badai. Di salah satu gedung terbengkalai di pinggir kota, suara langkah terdengar mantap. Beberapa sosok muncul dari balik kegelapan. Mereka bukan dari generasi lama, bukan juga dari lingkaran sang murid. Wajah-wajah asing, tapi gerak tubuh mereka berbicara satu hal, terlatih. Mereka datang dari utara kota, daerah yang dulu tak pernah berani menyentuh wilayah raja. Kini, dengan kekosongan yang terbuka bertahun-tahun, ambisi mulai merayap. Pemimpinnya adalah pria berkepala pelontos, tubuh penuh luka lama. Bukan preman biasa, mantan tentara bayaran yang menghilang selama bertahun-tahun, kini kembali dengan satu tujuan, menaklukkan bagian terakhir dari kota yang belum ia kuasai. Di tangannya, ada peta tua yang dipenuhi garis dan simbol. Di tengahnya, dilingkari dengan tinta merah pekat, adalah satu nama, Blok Merah, wilayah pertama yang dulu dikuasai oleh sang raja. Blok itu bukan lagi medan bisnis. Kini hanya wilayah sepi dengan dinding penuh kenangan. Tapi bagi mereka, itu adalah lambang. Siapa yang menguasai Blok Merah, menguasai sejarah. Dan siapa yang menguasai sejarah, mengendalikan ketakutan. Di tempat lain, sang raja berdiri di atap gedung tua, memandang kota yang perlahan bergerak menuju titik benturan. Di kejauhan, suara klakson, sorakan, dan derap motor mulai terdengar lebih berat dari biasanya. Sementara itu, sang murid, yang masih diam dalam bayangannya sendiri, mendapat kabar, Blok Merah dibakar. Dua orang dari lingkarannya dipukuli. Simbol lama mereka disobek dan diinjak. Bukan oleh pengkhianat dari dalam, tapi oleh kekuatan baru yang tak mengenal sejarah, hanya harus kekuasaan. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, raja dan muridnya mungkin harus memilih, bertarung satu sama lain, atau berdiri berdampingan melawan gelombang baru yang datang tanpa hormat. Asap tipis mengepul dari sisa pembakaran di Blok Merah. Bau bensin, besi, dan arang menyatu dalam udara pagi yang seharusnya tenang. Coretan simbol lama dicoret silang, seolah masa lalu bisa dihapus begitu saja. Tapi tanah ini mengingat, dan mereka yang pernah berdarah di atasnya takkan tinggal diam. Di ujung blok, sang murid berdiri diam. Jaket lamanya kini telah dikenakan. Bukan karena rindu, tapi karena panggilan insting. Dia bukan lagi bocah yang mencari perlindungan, tapi juga belum jadi raja. Namun dia tahu, jika dibiarkan, kota ini akan direbut oleh tangan-tangan asing yang tak paham apapun selain kehancuran.
Beberapa anak buahnya berdiri tak jauh di belakang. Wajah-wajah muda dengan luka segar. Mereka masih percaya padanya. Tapi di mata mereka, ada sesuatu yang belum cukup, keraguan. Mereka belum melihat pemimpinnya bertindak seperti legenda yang mereka dengar dalam bisik. Tak jauh dari sana, dalam lorong sempit berlumut, sang raja muncul dari bayang-bayang. Tak ada suara motor, tak ada sorak pengikut. Hanya langkah kaki dan tatapan yang menembus puing-puing kejayaan lama. Dia menyentuh dinding yang hangus, di balik abu, masih samar terlihat lambang lamanya. Tergores, tapi belum hilang. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dua generasi itu berdiri di tanah yang sama. Tidak dalam kemarahan, tidak pula dalam keakraban. Hanya pemahaman bahwa perang sudah datang, dan waktu tak lagi memberi ruang untuk urusan pribadi. Mereka tidak menyapa. Tidak butuh itu. Cukup satu tatapan. Cukup satu anggukan kecil. Dan seluruh jalanan tahu, permainan lama telah dimulai kembali. Di kejauhan, anak buah si pendatang baru memantau dari atap gedung. Mereka melapor cepat, menyampaikan apa yang mereka lihat. Dua sosok yang katanya sudah selesai, kini berdiri di garis depan. Pemimpin mereka hanya tersenyum. Bagi dia, ini bukan perang kekuasaan. Ini perburuan. Dan dua raja lama itu? Hanya target pertama dari bab baru yang ingin ia tulis dengan darah. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang, seolah semesta tahu sesuatu akan pecah malam ini. Kota tak ramai, tapi juga tak sepenuhnya sunyi. Di beberapa sudut, pintu-pintu ditutup lebih awal. Warung kopi yang biasanya buka sampai larut sudah mengunci etalase. Semua tahu, blok merah akan berdarah lagi. Di sebuah gang sempit yang mengarah ke titik pusat, dua bayangan bergerak cepat. Raja di depan, murid di belakang. Mereka tidak saling tunggu, tapi gerakan mereka selaras, seperti dua serigala tua yang masih tahu cara berburu. Tak ada aba-aba, hanya insting lama yang terbangun kembali. Sementara itu, di jantung blok merah, api sudah menyala. Kelompok pendatang itu tidak hanya membakar lambang, mereka juga menjebak. Dua orang dari kubu lama diikat di tiang besi, dijadikan umpan. Sekelompok pria bertubuh besar berdiri di sekitarnya, senjata tajam di tangan, topeng di wajah. Tapi mereka terlalu percaya diri. Mereka belum tahu, tanah ini punya suara sendiri. Dari atas atap, dua batu kecil dilempar bersamaan, tanda lama dari masa ketika tak ada radio, tak ada ponsel. Seketika, dari berbagai sudut, bayangan muncul. Bukan pasukan besar. Hanya segelintir orang lama yang masih hidup, berbaur dengan anak-anak muda yang ingin membuktikan diri. Sang raja masuk dari kanan, gerakannya pelan tapi tepat. Satu orang roboh sebelum sempat berteriak. Muridnya datang dari sisi kiri, lebih cepat, lebih brutal, pukulan bertubi, keras dan bersih. Dalam gelap, hanya suara tubuh terhantam dan logam jatuh yang terdengar. Musuh kewalahan. Mereka terlatih, tapi tidak kenal medan. Tidak kenal aura. Mereka bertarung dengan teknik. Raja dan murid bertarung dengan pengalaman. Dalam 5 menit, api padam. Tiang berdiri kosong. Tanah basah, tapi bukan oleh hujan. Satu lawan lolos. Berlari ke utara, napas tersengal, wajah penuh panik. Dia akan kembali pada pemimpinnya, melaporkan bahwa legenda masih hidup, dan lebih gila dari yang dikira. Di tengah blok merah yang kini diam, raja dan murid berdiri berdampingan. Tak saling pandang. Tak saling bicara. Tapi malam itu, jalanan tahu. Dua raja belum turun tahta. Dan peringatan telah diberikan.